Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat pemeliharaannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita tahu atau mungkin kita pernah melihat ada seorang yang sakit, begitu ya. Orang sakit pada umumnya untuk saat ini mereka pasti akan pergi ke dokter, begitu ya. Nah, umumnya yang pergi ke dokter begitu ya, dalam pengertian ini yang sakit. Ya, sangat jarang sekali orang sehat datang menjumpai dokter ya, kecuali bermain atau dia adalah seorang temannya begitu. Tetapi pada umumnya orang sakitlah yang akan mencari dokter. Kenapa? Karena tentunya dia ingin mengalami kesembuhan. Dia ingin mengalami pemulihan daripada kesehatannya. Dengan harapan itu, dia akan boleh sehat. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Dia datang kepada kita yang berdosa. Apa hubungannya orang yang berdosa dengan orang yang sakit? Ibarat kata Bapak Ibu ya, orang sakit itu orang yang menderita. Demikian juga dengan orang yang berdosa. Tentunya orang yang berdosa hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, di dalam penderitaan itulah Tuhan hadir memanggil setiap kita. Untuk apa? Untuk kita boleh kembali datang kepadanya. Adakah di antara kita berkata bahwa aku lebih benar hidupnya, hidupku lebih baik dari orang lain, dan oleh sebab itu Tuhan memilih saya? Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita berani berkata demikian. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sering kali mendukakan hati Allah, di mana kita sering kali gagal mengasihi Allah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, untuk itulah Tuhan datang, supaya setiap kita orang berdosa memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan tentunya karya salibnya itulah yang mengubahkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam satu kesempatan Yesus berjalan begitu. Yesus melihat Matius sedang duduk di rumah cukai. Karena memang pekerjaan Matius adalah pemungut cukai. Waktu Yesus melihatnya, Yesus menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku." Menarik Saudara, ajakan ini diberikan kepada Matius. Ya, Yesus sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, tentunya akan memilih murid-murid yang pada umumnya baik. Baik di hadapan masyarakat, baik kehidupannya,
baik dalam segala hal. Idealnya begitu. Tetapi kenapa dalam bagian ini Yesus memanggil Matius? Bukankah Yesus tidak tahu kalau Matius adalah seorang pemungut cukai? Orang-orang pada saat itu tahu Bapak Ibu bahwa pemungut cukai adalah orang berdosa. Kenapa? Karena tentunya mereka dalam menjalankan tugasnya bisa jadi ya melakukan tugasnya dengan hal-hal yang tidak baik. Pengkhianat bangsanya, pengkhianat keluarganya. Sehingga para pemungut cukai dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara Yesus memanggil Matius untuk mengikut dia? Tidak lain tidak bukan karena Tuhan menyadari bahwa Matius pun adalah orang yang berdosa, yang juga membutuhkan Tuhan. Ada banyak respon biasanya Bapak Ibu ketika seseorang tahu dirinya berdosa, diajak untuk hidup lebih baik. Tidak semua orang bisa meresponinya dengan baik. Ada yang meresponinya juga dengan tidak baik. Misalnya, kenapa nggak ke gereja? Iya, banyak kali dosaku. Ada banyak orang sadar hidupnya penuh dengan dosa, tetapi bukannya datang kepada Tuhan, tetapi menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi menarik sekali dalam bagian ini, ketika Matius dipanggil Tuhan, dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Menarik sekali saudara, dia waktu Tuhan panggil, dia dapat berespon dengan cepat dan kemudian mengikut Tuhan. Saudara, bagaimana panggilan setiap kita ketika Tuhan memanggil kita hari ini? Tentunya Tuhan tidak memanggil kita dalam kondisi yang tidak mengerjakan apa-apa, bukan? Mungkin tantangannya akan berbeda ketika kita dalam pekerjaan, ya, di satu posisi yang baik, yang bagus, begitu, dan Tuhan panggil kita untuk melayaninya. Mungkin akan ada banyak pertimbangan. Tetapi Matius dalam bagian ini kita boleh melihat. Dia pergi, dia tinggalkan semuanya. Dan sampai akhirnya kita tahu saudara Matius tidak kembali lagi menjadi pemungut cukai ketika Yesus tidak lagi di dunia ini. Dan di sini kita menemukan panggilan Tuhan mengubah kehidupan Matius. Sehingga Matius menyadari kalau banyak orang selama ini memusuhinya, tidak menyukainya, tapi ada satu pribadi yang mengenal dia lebih dalam, bahkan memanggilnya, menjadikan dia sebagai muridnya. Saudara, ini sesuatu yang istimewa. Ketika seseorang sadar kesalahannya, dia punya masa lalu mungkin yang kelam, kemudian ada yang mengasihinya, ada yang menerimanya. Wow, saudara, ini sesuatu yang istimewa yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia biasanya memberikan stempel, mengecap, bahkan menjauhi orang-orang yang demikian. Tetapi justru Tuhan Yesus datang menghampirinya dan mengajaknya. Saudara, saya nggak tahu latar belakang kita dulu waktu Tuhan panggil. Tapi apapun itu saudara, bagaimana kehidupan kerohanian kita hari ini? Apakah kita juga sudah meninggalkan cara kehidupan kita yang lama? Atau kita masih sama seperti sebelum kita dipanggil Tuhan hari ini? Matius mengalami perubahan. Waktu dia pulang ke rumah, dia makan bersama. Dia tidak membiarkan sukacitanya itu dialami oleh dirinya sendiri atau keluarganya. Tetapi dia juga mengajak teman-temannya. Bahkan di sana dikatakan ada juga orang yang berdosa yang mungkin juga masuk dalam golongan mereka. Menarik sekali saudara ketika Matius mengalami jumpaan dengan Tuhan. Hidupnya berubah dan dia tahu dia tidak mau untuk dirinya sendiri. Dia ajak orang lain juga untuk boleh mengenal Kristus, untuk boleh mengenal Tuhan Yesus. Paling tidak mereka mendengar berita tentang Yesus, siapa dia. Bagaimana dengan kita hari ini saudara? Adakah hal demikian juga kita lakukan ketika saudara sudah dipanggil Tuhan? Saudara menjadi milik Tuhan hari ini, bahkan mengaku sebagai anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Sudahkah juga saudara memiliki kerinduan untuk membawa sahabatmu, keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, untuk mereka datang kepada Tuhan? Matius menyadari sebagai seorang berdosa yang diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dia rindu pengalaman rohaninya ini juga boleh dialami oleh saudara-saudara, bahkan sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kerinduan kita juga saudara sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan? Tentunya saudara menikmati anugerah ini. Tentunya saudara bahagia karena saudara mendapatkan jaminan surga. Tapi apa kerinduan saudara? Adakah saudara juga rindu
membagikan berita sukacita ini kepada orang-orang yang di sekitar Anda, yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita. Mari saudara, kalau engkau bersukacita di dalam Tuhan, kalau engkau berbahagia di dalam Tuhan, bagikanlah bahagia itu kepada orang-orang yang engkau kasihi yang ada di sekitarmu. Paling tidak, bawalah mereka datang kepada Tuhan dalam doamu. Mari kita bawa mereka dalam doa kita dan bawa Tuhan kepada mereka. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Ketika Engkau memanggil kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Di tengah ketidaklayakan kami, Engkau pun melayakkan kami untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau pulihkan kami sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tapi hari ini juga kami rindu Tuhan, kami belajar. Kami rindu juga membawa orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan mungkin ada keluarga di antara kami yang belum percaya. Kami rindu Tuhan, kami pun membagikan sukacita yang kami alami hari ini, supaya mereka juga boleh mengalaminya di dalam Engkau. Kami serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami, pakai kami, dan biarlah kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga untuk sahabat saudara kami, orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah Engkau memberikan roh keberanian, sehingga kami juga berani mengajak mereka datang kepada-Mu. Ini doa seru dan harapan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong kita, untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.